Demikianlah pemaparan materi dari CGP, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian menuju acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang mungkin merasa ada yang kurang paham atau kepingin penasaran kok kurang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu guru, monggo bisa ditanyakan. Monggo, silakan. Siapa dulu? Oh ya, monggo, bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan di slide, Pak, posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang saya tanyakan, posisi kontrol apa yang selalu dihadapkan pada manajer? Terima kasih, pertanyaannya bagus dari Bu Sari. Bagaimana kita memposisikan kontrol untuk menjadikan sebagai manajer? Sebenarnya itu merupakan sebuah pilihan. Sebenarnya kita nggak akan memaksakan. Misalkan hari ini saya harus memposisikan kontrol sebagai manajer. Mungkin kita saat berhadapan dengan anak atau murid yang berkarakter yang begitu lincah, keras, dan mungkin kita langsung memposisikan langsung di posisi kontrol pemarah. Jadi kita nggak bisa merencanakan. Tetapi saat kita memposisikan kontrol sebagai pemarah, kita harus langsung sadar, oh iya, kita harus lebih baik lagi. Mungkin hanya sebagai teman dulu, kemudian lanjut sebagai posisi manajer. Jadi kita nggak bisa langsung memaksakan untuk posisi manajer langsung, karena mungkin permasalahan mungkin itu dari murid. Terkadang guru ada permasalahan dari individunya sendiri, dari keluarganya, dari anaknya, mungkin di rumah itu ada permasalahan. Jadi anak tidak apa-apa itu langsung kita tuh marah-marah sendiri. Nah, itu posisi kontrol tersebut kita berupaya untuk bisa memposisikan ke posisi manajer. Nah, itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sari. Gimana? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Afid dulu. Terima kasih Pak Ratno. Tadi sudah dipaparkan, yaitu berkenaan dengan keyakinan kelas. Kemudian ini adalah merupakan ilmu baru bagi saya. Ini nanti bisa diterapkan di kelas 3, mudah-mudahan. Untuk itu saya bertanya Pak Ratno, yaitu bagaimana keyakinan kelas itu jika ada yang tidak setuju. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga dari Pak Afid. Keyakinan kelas itu berupa kesepakatan kelas juga. Jadi bagaimana keyakinan tersebut bisa diterapkan dalam satu kelas tersebut. Bagaimana keyakinan kelas tersebut bisa disepakati oleh semua warga kelas tersebut. Saya ambil contoh, misalkan dari 20 peserta didik, dia membuat keyakinan kelas berdasarkan keinginan mereka sendiri. Ada yang kepingin minta dihargai, ada yang kepingin bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, ada yang berupa tanggung jawab. Boleh, mungkin misalkan dalam posisi Afna, dia itu kalau ada keyakinan kelas yang mengerjakan tugas tepat waktu, mungkin dia akan merasa kesulitan. Saat itu kita tanyakan, gimana anak-anak,
ada yang setuju di sini dan ada anak yang protes, saya tidak bisa untuk keyakinan kelas itu, kita rubah bagaimana kalimat tersebut bisa mewakili anak-anak semua itu. Jadi misalkan Afnan tidak teradopsi keinginan dia, bagaimana kalau wis cukup bisa mengerjakan tugas saja, tidak ada batas waktu. Jadi Afnan merasa oh ya wis bisa meskipun lama nggak apa-apa. Jadi ada kesepakatan yang diinginkan dari kelas, tidak ada batasan waktu tersebut akan memungkinkan peserta didik yang merasa sedikit lambat atau apa itu bisa terwakili. Jadi kita harus dalam keyakinan kelas tersebut bisa mengadopsi semua keinginan semua warga kelas. Jadi misalkan keyakinan kelas 1 muncul, kita sepakat siapa yang nggak setuju ini setuju atau tidak. Jadi kita paham, jangan sampai anak satu ini hanya mewakili ini tadi, kita florkan ke anak-anak semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hafid, mungkin bisa sedikit membantu jawaban dari Pak Hafid. Gimana Pak Hafid? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa segitiga restitusi ada 3. Apakah penerapan segitiga restitusi selalu menerapkan 3 langkah tersebut? Di dalam segitiga restitusi memang ada tiga. Setelah ada pemahaman kayak gini, paling tidak nanti Bapak Ibu guru hebat ini bisa menerapkan ada ilmu baru yang akan dihadapi kepada anak-anak. Kenapa? Di dalam kurikulum Merdeka ini kita itu mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kodrat anak sekarang itu beda dengan dulu. Dulu anak dikekang atau dikejar dengan beberapa perintah dari guru itu tidak masalah. Sekarang itu kalau ada sedikit kayak gini dilaporkan. Jadi kita itu hanya menuntun saja anak supaya anak bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Diharapkan Bapak Ibu guru semua bisa memiliki makna disiplin. Mungkin dalam lingkungan kecilnya itu nanti baik itu di lingkungan kelas, di lingkungan guru-guru mapel. Jadi nanti baik dari guru kelas, guru mapel semua berkoordinasi menciptakan ruang kolaborasi yang baik. Nah, peran Among seperti apakah yang dilakukan selama mengikuti modul ini? Nah, mungkin saya bisa tanya sama Pak Arsan. Pak Arsan, posisi kontrol Pak Arsan kalau jadi guru tuh pertamanya apa Pak Arsan? Nah ini Pak Arsan. Ada 5. Kira-kira Pak Arsan itu masuk yang mana Pak Arsan? Penghukum. Langsung sudah jelas ya. Nah, jadi kita bisa menilai memposisikan kontrol kita sendiri. Iya. Iya. Apakah kalimatnya Pak Arsan digelangsing aja kayak gitu ya? Nah, jadi kita bisa melihat posisi kontrol kita sebagai diri kita sendiri. Kemudian yang akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang kita harapkan. Meskipun ada permasalahan intern maupun eksternal, saat kita memposisikan pada murid, kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Kita marah, langsung kita memposisikan lagi ke manajer. Jadi jangan sampai kita sudah manajer langsung dengan ada permasalahan lagi kita kembali ke pemarah lagi. Itu yang tidak kita harapkan. Mungkin itu ya refleksi dari kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Konsekuensi Pak. Ya, Hukuman sama konsekuensi. Terus saya ambil hukuman wae kesukuan. Konsekuensi. Iya, paling tidak nanti ada perubahan. Oke, boleh saya tutup untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup doa. Marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Doa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.